Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 20 Juni 2025. IHSG hari ini turun lagi 61,5 poin atau 0,88%. Hari ini turunnya sih sedikit, tapi kalau dilihat dari volume ini agak mengkhawatirkan sebenarnya. Volumenya gede sekali. Dan kalau dilihat dari chart yang 3 menitan, ini di babak-babak akhir nih ya, di pukul 16 di jam tinggi banget, gede banget ini. Di pagi hari turun, kemudian naik dikit, ada yang nahan, kemudian turun, naik lagi, mau dibalikin ke 6.900-an, terus closing di 6908. Kalau lihat kondisi chart begini agak dejavu sebenarnya di sebelum-sebelumnya ya. Ini sudah berhari-hari soalnya dia merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asing hari ini juga buang barang. Kalau lihat di chart ini sekitar 2,7 triliun. Nah, tidak ada yang bisa menggaransi nanti minggu depan seperti apa. Oke, hari ini saya akan bahas IPCC dan IPCM karena IPCC kayaknya ada yang request kemarin. Secara harga kondisinya sudah naik cukup lumayan ya di 1060. Biasanya dari dulu dia rata-ratanya itu di 700, 600, 800 gitu ya, kayak saham tidur ini panjang sekali tidurnya. Kemudian naik di April ya, 8 April jebret naik sampai tinggi, kemudian ini turun pullback dan hari ini naik lagi. Dia akan bagi dividen ya nanti di tanggal 25 Juni. Ini cum date-nya berarti sekitar hari Rabu sebesar Rp68,94. Nah, saya nggak akan bahas ini, tapi saya akan bahas yang kuartal satunya dia bagaimana. Di kuartal 1 kondisinya membaik secara laba, tapi ini kita belum lihat di laporan keuangan. Jadi nanti sekalian aja kita lihat di laporan keuangannya seperti apa. Apakah ini menarik atau tidak. Terus selanjutnya ada IPCM. IPCM juga bagi dividen nanti di 26 Juni. Itu 19,92, ini yieldnya hampir mirip dengan IPCC. Dan saya hari ini juga akan bahas mengenai EPS-nya di 2025, estimasinya seperti apa. Oke, langsung saja kita ke laporan keuangannya. Pertama adalah IPCM ya, Jasa Armada Indonesia. Dari sisi aset kondisinya bagus ya, secara kas itu naik dari 473 ke 527 miliar. Lalu dari sisi aset oke juga 1,7 T. Liabilitas kondisinya aman karena tidak signifikan berubah dari liabilitas sebelumnya, sehingga terus ekuitas juga aman. Pendapatan bagus sekali, ini naik 21%, ini pendapatannya mantap banget. Laba bruto juga naik 26%. Tapi sepertinya di laba usaha atau laba per saham itu naik 14%. Ada di maintain di dalamnya, mungkin beban-beban mulai ditarik di awal juga ya. Kemudian dari sisi saldo laba aman dibandingkan di sebelumnya yang 268-an miliar. Di sini ada 330 M per 31 Maret 2025 ya, karena mungkin juga akan bagi dividen juga di nanti tanggal 26 ya, tanggal 26 apa tanggal 25 itu. Terus arus kas juga oke, ini penerimaan dari pelanggannya juga naik dari 227 ke 394, berarti memang jualannya naik beneran. Terus detail pendapatannya kalau dilihat ada penundaan dan pemanduan. Jadi kapal tunda ini dari 267 naik ke 316. Jasa pengangkutan juga sama ya, jadi naik. Terus pendapatan dari SPJM ini share-nya dari 60 ke 55%, kemudian PT Lajang Laju Layang ini dari 7 ke 10%. Jadi ada dua nih. Kalau dibandingkan tahun lalu persentasenya PT Lang Laju Layang ini masih di bawah 10%, sedangkan yang dilaporkan di laporan keuangan itu yang lebih dari 10%. Jadi tidak ada isu, bahkan kondisinya bagus banget karena salesnya naiknya lumayan gede ya, 21%. Laba brutonya pun juga naiknya juga lumayan gede ya, 26%. Walaupun laba di persahamnya itu naik hanya 14%. Tapi
on total ini bagus dibandingkan yang lain-lain karena di 2025 itu banyak struggle. Terus Indonesia Kendaraan Terminal ini juga kasnya oke banget, total asetnya oke, total aset yang bawah juga oke. Liabilitas aman 573 ke 571 ya, bebannya malah turun. Kemudian ekuitas juga aman banget. Pendapatannya juga mantap dari 175 ke 203. Pendapatan naik 16%, kemudian laba brutonya naik 10%, sedangkan laba per sahamnya naik 33%. Ini di laba per saham kenaikannya tidak selaras dengan kenaikannya pendapatan dan laba bruto. Jadi ada beban yang turun justru dari 21 ke 16, kemudian beban operasi dari 4 ke 2 miliar. Moga-moga aja ini karena efisiensi ya turunnya, jadi bukan karena laporan di keuangannya. Jadi kalau karena efisiensi berarti real itu adalah performa perusahaan. Kemudian saldo ditahan juga aman ya, dari ya 387 miliaran. Arus kas juga oke karena ini ada kenaikan, artinya memang salesnya juga naik. Dilihat dari detail pendapatan, ada pelayanan jasa terminal yang naik, kemudian jasa barang juga naik. Jadi semuanya naik ini ya, 175 total ya, ke 203. Tapi kalau di breakdown ini agak menyedihkan di Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini. 2024 mereka dapat 38 miliar dari Temin. Tapi 2025 hanya sekitar 18. Artinya ekspornya produk-produknya Toyota ini menurun. Jadi ini yang berimpact juga mungkin ke ASII ya, karena pemegang sahamnya ada di sebagian ada di sana. Apalagi di Auto 2000-nya gitu. Tapi ini manufacturing mungkin agak berbeda dikit porsinya dengan yang Astra Total, karena Astra Total itu rata-rata di sales atau distribusi di Auto 2000. Bukan di manufacturing. Kalau di manufacturingnya kayaknya sih kecil secara saham. Di beban umum dan administrasi tadi kelihatan turun banget. Ini turunnya yang agak signifikan di gaji dan upah untuk kesejahteraan karyawan. Artinya ini bisa jadi akrunya itu diturunin nih. Oh, tapi di tenaga kerja non organik juga turun. Apa mungkin dia juga ada efisiensi di sana. Yang lain-lain sih kayaknya sih nggak ada masalah ya, aman-aman aja. Yang paling signifikan ya di gaji dan upah ini sama pemeliharaan ini agak turun, dan tenaga kerja non organik ini turunnya sangat signifikan. Moga-moga aja karena efisiensi ya. Saya nggak ngecek detail di dalamnya karena keterbatasan waktu. Jadi nanti teman-teman kalau mau detail lagi di dalam silahkan cek sendiri ya di laporannya. Nah dari sini kalau disimpulkan kondisi terakhir tadi harganya naik untuk IPCC 2,8%, IPCM naik 1,4%. Ini penutupan tadi sore ya. Ini karena ini hari Jumat. Nah di kondisi sisa dividen kalau EPS-nya masih EPS 2024, ini yield dividen per hari ini masih sekitar 6,3 dan 6,8%. Nah yang kita akan cari adalah yield dividen di 2025 kira-kira berapa. Ini kita sambungkan dulu. Plus IPCM adalah PS-nya. Kita ambil 32,6 ini aja ya. 32. PCC sekitar 123. Dengan yield atau dividen payout ratio yang sama, maka kemungkinan yieldnya di tahun 2025 untuk IPCC itu sekitar 9% di harga sekarang. IPCM sekitar 8,2%. Ini tadi 12. Oh, ini cari yang pesimis saja, 112 ya. Ya, IPCC ada di 8,2, IPCM ada di 8. Ini kembar ini emang. Tahun lalu dan tahun sebelumnya juga kira-kira yieldnya sama. Tapi di atas 7%, di atas 8% ini masih lumayan bagus ya, masih cukup bagus. Dan ini perusahaan yang menurut saya sih sangat-sangat susah untuk disaingi oleh pihak yang lain karena bargain to entry-nya itu sangat sulit nih. Kenapa? Karena dia menguasai pelabuhan. Karena ini anaknya Pelindo kan. Karena menguasai pelabuhan, jadi kalau swasta mau masuk ya paling tidak harus punya pelabuhan sendiri kan, kira-kira gitu. Atau gimana mekanismenya pasti agak susah nih di perusahaan-perusahaan lain kalau mau masuk. Nah terus kalau tidak punya pelabuhan ya gimana mau perusahaan lain bisa menguasai? Karena rata-rata pelabuhan itu kan dikuasai oleh negara lewat BUMN ya. Jadi begitu, jadi ini potensinya ini bagus ya untuk IPCC dan IPCM. Kalau kita masukkan dividend for living dengan angka 8,2, maka
target kita yang mendapatkan 10 juta per bulan atau 18 juta per bulan dengan nabung pertama 50 juta dan periode berikutnya adalah 2 jutaan. Ini di umur atau di periode kelima ya. 25 tahun kita nabung saham. Itu di periode kelima itu hasilnya sekitar 18 juta per bulan untuk dividennya ya. Ini tahun pertama pokok investasi dan dividen kita tidak ambil, kita investasikan lagi. Pokok investasi tahun kedua kita tambahkan di situ dan tahun ketiga seterusnya tidak kita ambil. Nah, di tahun ke-25 sekitar terkumpul sekitar 2,6 miliar. Maka dengan yield dividen 8,2 sekitar 200 jutaan setahun. Sehingga dividen yang diterima kira-kira 18 jutaan per bulan. Dan ini bagus sekali. Saya kira cukup dari saya untuk hari ini. Besok kita coba akan bahas dividen yang akan dibagikan di bulan November. Nanti ada perusahaan-perusahaan yang cukup menarik menurut saya. Karena banyak perusahaan batubara itu di November ya. Di November. Jangan lupa subscribe. Kemudian nyalakan lonceng karena banyak yang lihat video saya belum subscribe dan pasti berpotensi ketinggalan. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.